Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tanpa kita sadari, kita telah memasuki minggu keempat dalam bulan Januari. Waktu itu berjalan begitu cepat dan kita akan memasuki bulan Februari. Dan saya berdoa supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, Immanuel, Tuhan beserta kita, diawali dengan damai sejahtera, dijagai dengan damai sejahtera, diakhiri dengan damai sejahtera. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Pastor Jenis atau Mami Jenis akan menyampaikan firman Tuhan mengenai damai sejahtera bagi kita semua. Dan itu juga kita berterima kasih kepada Ando yang membantu Bapak untuk menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh Mami. Mari kita dengarkan dan Tuhan memberkati kita semua. Good morning to every one of you. Selamat pagi kepada kita semua. It is a joy for me to share the word of God. Ini adalah suatu kesukaan, kesenangan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. This morning I want to share with you how you can experience the peace of God. Pagi ini saya mau berbagi tentang bagaimana kamu bisa mengalami kasih damai sejahtera Tuhan. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16, the word says, "Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all." dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for this morning. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi ini. We thank you for the word of God. Kami bersyukur buat firman Tuhan. We ask you, Holy Spirit, Kami minta-Mu, oh Roh Kudus, to come and speak to us. untuk datang dan berbicara kepada kami. And let your word be a powerful revelation Dan biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan yang sangat kuat, Tuhan. to the people of God. Untuk orang-orang-Mu, orang So Tuhan. that, Lord, we will experience God's peace Jadi kami bisa mengalami damai sejahtera-Mu, Bapa. even in the midst of this pandemic. Sekalipun kami di tengah-tengah pandemi. Lord, we thank you. Tuhan, kami bersyukur. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Yeah, I think peace is one of the universal longing of the human heart. Saya berpikir kasih damai sejahtera itu adalah salah satu kerinduan yang umum dari setiap hati manusia. Everyone want peace. Setiap orang inginkan damai. We want peace in our lives. Kita inginkan damai sejahtera dalam hidup kita. We want peace in the world. Dan kita inginkan damai dalam dunia ini. And we define peace in different ways. Dan kita mengartikan, mendefinisikan damai sejahtera ini di dalam berbagai jalan. 2 Thessalonians chapter 3 is a prayer wish from Apostle Paul. Di dalam 2 Tesalonika 3, ini adalah sebuah ucapan doa dari Rasul Paulus. He was writing to friends Dia menulis untuk sahabat-sahabatnya that he was separated by distance. bahwa dia terpisah dengan jarak. And he was praying for them, Dan dia berdoa untuk mereka and he wishes peace to them, dan mengucapkan damai sejahtera buat mereka. and appealing to God to give it to them. Dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan damai itu kepada mereka. I think with the times that we are living in, Saya pikir di waktu-waktu saat ini di mana kita hidup, the things that we are all facing, dan segala hal yang kita hadapi, we need peace. kita memerlukan damai sejahtera. And we need to look into the scripture Dan kita harus melihat untuk ayat Alkitab that says about peace. yang mengatakan tentang damai sejahtera. Years ago, Bertahun-tahun yang lalu, there were two artists. ada dua seniman They painted a picture yang melukiskan gambar representing perfect peace. mewakili kasih yang damai sejahtera yang sempurna. One picture was a young man sitting in front of a calm lake. Satu gambar itu menceritakan tentang seorang anak laki-laki duduk di depan sebuah danau Yeah, with peaceful mountains all around it. dengan gunung yang damai, dikelilingi oleh gunung yang damai. There was a blue sky. Di sana ada langit yang biru, And all who saw the picture, dan semua orang yang melihat gambar ini, they thought it was a perfect picture of peace. mereka berpikir bahwa ini adalah menggambarkan damai sejahtera yang sempurna. Another artist painted Dan seniman yang lain melukiskan a raging waterfall. sebuah air terjun yang dahsyat, yang kuat. But a bird had laid its net, Tapi ada seekor burung yang membangun sangkarnya,
and sat peacefully laying her eggs. dan duduk mengerami telurnya dengan damai. You know, I want to say that the peace of God is not the absence of trials. Dan saya mau mengatakan bahwa damai sejahtera Tuhan bukannya ketidakadaan dari pencobaan, But it is a result of remaining calm in the midst of trials. tapi itu adalah hasil daripada tetap tinggal tenang dan diam di tengah-tengah pencobaan. The opposite of peace is anxiety and worry. Lawan daripada damai sejahtera adalah kegelisahan dan kekhawatiran. And as a believer in Christ, you and I can have the peace of God. Dan sebagai orang percaya, saudara dan saya bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Because one of the fruits of the Spirit is peace. Karena satu dari buah roh adalah damai. You know, but a believer can lose the peace of God Dan orang-orang percaya bisa saja kehilangan damai sejahtera Allah if he's not living in the Spirit jikalau dia tidak hidup di dalam roh and not walking in faith. dan tidak berjalan di dalam iman. And this morning I want to share with you Dan pagi ini saya berbagi kepada saudara, two things ada dua hal. regarding how to experience God's peace. Bagaimana kita bisa mengalami hadirat damai sejahtera Tuhan. The first thing Dan hal yang pertama, is that you and I need to recognize our source of peace. saudara dan saya harus bisa mengenali sumber damai sejahtera kita. John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. We might define this peace as a supernatural peace. Kita mungkin mengartikan damai sejahtera ini sebagai damai sejahtera yang supernatural. It gives us a sense of inner well-being, Itu memberikan kita perasaan kesejahteraan di dalam batin kita. rest and satisfaction in God. Bisa beristirahat dan puas di dalam hadirat Tuhan. A peace that transcends all circumstances. Damai yang melampaui segala situasi dan keadaan. This is a peace that comes from the Spirit of Christ living and reigning within us. Dan damai sejahtera ini datang daripada roh Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan memerintah di dalam kita. It comes from the Lord of peace. Itu datang daripada Tuhan damai sejahtera. If you are ever going to experience peace in your life, Jikalau engkau pernah mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hidupmu, it won't come through financial security, itu tidak akan datang melalui keamanan keuangan, through your spouse, melalui pasangan saudara, through your job, atau melalui pekerjaan or saudara, through anything on this earth. ataupun melalui segala hal di bumi ini. Because all these things can be taken away from you any moment. Karena semua hal-hal ini bisa diambil di setiap waktu. None of them are guaranteed. Tidak satu pun di antara mereka terjamin. Where does true peace comes from? Jadi dari mana damai sejahtera itu asalnya? It comes in and through our relationship with Jesus Christ. Itu datang dari hubungan kita kepada Yesus Kristus. The old saying is true. Pepatah lama katakan itu benar. If you know Jesus, Jikalau engkau mengenal Yesus, you know peace. engkau mengenal damai sejahtera. If you know Jesus, Jikalau engkau tidak mengenal Yesus, you know peace. engkau tidak memiliki damai sejahtera. So, the second thing, how do we maintain peace? Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita menjaga damai sejahtera itu. First, if you want peace, we must obey God's word. Yang pertama, jikalau kita mengingini damai sejahtera, kita harus taat kepada firman Tuhan. Psalms 119, 165. Mazmur 119 ayat ke-165 mengatakan, Abundant peace belong to those who love your instruction. Nothing makes them stumble. besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. God says peace comes when we live in harmony with Him. Tuhan katakan, damai sejahtera datang waktu kita hidup dalam keharmonisan dengan Dia. When we do what He tells us to do. Waktu kita melakukan apa yang Dia suruh. God's word is our manual for life. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. It consists principle for health, for finances, Itu berisikan tentang prinsip-prinsip kesehatan, keuangan, for marriage, for relationship, untuk pernikahan dan hubungan. and much more. Dan begitu banyak lagi. So if you don't obey the principle,
Dan jikalau kita tidak taat kepada prinsip-prinsip ini, you won't experience peace. kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Just like a car run more smoothly when you operate it according to its design. Seperti halnya sebuah mobil yang jikalau tidak dioperasikan dengan desainnya, itu tidak akan berjalan dengan lancar. So your life will run more smoothly if you live according to God's word. Jadi hidup saudara akan berjalan dengan lancar jikalau engkau hidup di dalam rancangannya Tuhan. And the second thing, Dan hal yang kedua, if you want peace, jikalau engkau menghendaki damai, you must focus on God's presence. engkau harus fokus kepada hadirat Tuhan. We must realize that God is always with us. Kita harus sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. And we need to learn how to sense His presence. Dan kita harus belajar bagaimana merasakan hadirat Tuhan. Isaiah 26 verse 3, it says, "You will keep in perfect peace the mind that is dependent on you, for it is trusting in you." Yesaya 26 ayat yang ketiga mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. So we have a choice to either focus on our problem or focus on God, Jadi kita punya pilihan, apa kita fokus kepada masalah atau kita fokus kepada Tuhan who holds the solution. yang memiliki, yang memegang semua solusi. I want to share the testimony of Nicholas Sim. Saya mau membagikan sebuah kesaksian dari saudara Nicholas Sim. As he watched helplessly how his wife suffered from dementia Sebagaimana dia menyaksikan tanpa daya istrinya yang mengalami hilang ingatan for 8 years, selama 8 tahun. and eventually she was bedridden. Dan pada akhirnya dia terbaring, tertidur di tempat tidur. She could not move, she could not talk. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara. And the days were hard to get by. Dan hari-hari itu sangat susah untuk dilewati. But Nicholas took refuge in the character of God. Tetapi Sim mengambil perlindungan di dalam karakternya Tuhan. Instead of asking God why this happened, Daripada terus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? he channeled his energy to do what he can do. Dia salurkan tenaganya kepada apa yang bisa dia lakukan. Yeah, to care for his wife Untuk peduli kepada istrinya and to be there for his dan children. untuk berada di sana bersama anak-anaknya. And last year, Dan tahun lalu, his resilience and dedication to care for his wife ketahanannya dan dedikasinya untuk menjaga istrinya earned him the Singapore Patient Caregiver Awards by Tan Tock Seng Hospital. dia dianugerahi sebuah penghargaan dari yang bernama pengasuh pasien terbaik di Singapura dari rumah sakit yang bernama Tan Tock Seng. Yeah, he shared having a grateful heart is so important Dia katakan untuk memiliki hati yang bersyukur adalah sangat penting because he believes karena dia percaya there is always something to be thankful for. ada saja yang harus kita syukuri di setiap Yeah, waktu. no matter what the circumstances. Tidak peduli situasi apa yang terjadi, Yeah, despite the loneliness of his journey, sekalipun dalam perjalanannya yang kesepian, he believed that God is always with him, dia selalu percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia that God is always there. dan Tuhan selalu ada di sana. Now, the third thing, Dan hal yang ketiga, if you want God's peace, jikalau engkau menghendaki damai sejahtera, you must trust God's purpose. engkau harus percaya kepada tujuannya Tuhan. Even when things don't make sense, Sekalipun hal-hal tidak masuk di akal, we must trust God's purpose. kita harus percaya kepada tujuan Tuhan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your way acknowledge him, Akuilah dia dalam segala lakumu, and he will make your path straight. maka ia akan meluruskan jalanmu. Now, have you noticed that there are many things in life that don't make sense? Apakah engkau memperhatikan di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak masuk di akal? And we also feel that there are many things in life are beyond our control. Dan kita juga tahu, sadar bahwa banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. So what do? Jadi apa yang harus kita lakukan? We trust. Kita percaya. Because that's the reality that we can do. Dan itulah realita yang bisa kita lakukan. Don't try to figure things out by ourselves. Jangan mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri. You know, but God urged us to just trust him, Tuhan mendesak kita untuk percaya kepada Dia his purpose for our life. dan tujuannya untuk hidup kita. Yeah, I also want to share another good testimony Saya juga hendak membagikan sebuah kesaksian about this sister called Rachel Teo. yang bernama Sister Rachel Theo. How she find her life change after she met a very horrific
accident. Bagaimana hidupnya berubah setelah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. In 2011, Di tahun 2011, she was hit by a van dia ditabrak oleh sebuah mobil van while she was crossing the road. saat dia hendak menyeberang jalan. So her arms, her leg, her rib were all broken. Jadi kakinya, tangannya, dan tulang rusuknya semua patah. And her jaws was also crushed. Dan tulang rahang yang juga remuk. And the doctor had to did a brain surgery when she was in coma. Dan dokter harus melakukan operasi otak waktu dia di dalam keadaan koma. And she was in coma for 2 months. Dan dia di dalam koma selama 2 bulan. And later she was told Dan kemudian dia dikatakan that she might suffer a severe traumatic brain injury. dia dikatakan bahwa dia mengalami cedera otak traumatis yang sangat-sangat parah That would be permanent. yang mungkin akan menjadi permanen. And she said at that point of time she was angry with God. Dan pada momen saat itu dia sangat benci, marah kepada Tuhan. And she asked God, why don't you just let me die? Dan dia tanya kepada Tuhan, kenapa engkau tidak membiarkan aku mati? But in her heart, Tapi di dalam hatinya, she knew that she needed God. dia tahu bahwa dia memerlukan Tuhan. And she said, Dan dia katakan, I am his daughter. aku adalah anakmu. I need to hold his hand. Aku perlu memegang tanganmu. And to cut the story short, Dan singkat ceritanya, she would kneel every day dia akan berlutut setiap hari to pray and to worship God untuk berdoa dan menyembah Tuhan. and ask God to help her, Dan meminta Tuhan untuk menolongnya. especially over the lawsuit over the driver that has hit her. Khususnya kepada gugatan hukum terhadap pengemudi yang menabraknya. And praise God, she recovered Dan puji Tuhan dia telah pulih. and God provided a job for her in the church. Dan Tuhan menyediakan sebuah pekerjaan di gereja buatnya. And God really took care of her. Dan Tuhan benar-benar menjaga dirinya. And eventually she won the lawsuit. Dan akhirnya dia juga memenangkan gugatan hukumnya. And the Lord also blessed her with a husband and with a baby. Dan Tuhan juga memberkatinya dengan seorang suami dan anak. And she testified, Dan dia menyaksikan, I believe God already had everything planned out. saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan telah merencanakan segalanya. Even life after my accident. Sekalipun hidup setelah mengalami kecelakaan. You know what I can do Kamu tahu apa yang bisa aku lakukan? with my life experience? Dengan pengalaman-pengalaman hidupku. And today, Dan hari ini. you know, we need to face the fact Dan hari ini kita menghadapi fakta. that not all our questions are going to be answered in this lifetime. Tidak semua pertanyaan-pertanyaan akan dijawab dalam hidup kita. Like Rachel, Seperti Rachel, she chose to trust God's purpose. dia pilih untuk percaya kepada tujuan Tuhan. So today, whatever you are going through, Jadi hari ini apa aja yang saudara lewati lalui, you may not understand. engkau mungkin tidak akan mengerti. You need to trust God Engkau perlu percaya kepada Tuhan. so that you can have God's peace. Jadi engkau bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. And the last thing Dan hal yang terakhir, is if we want to have God's peace, jikalau kita menghendaki damai sejahtera Allah, we need to ask for it. kita perlu memintanya. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Apostle Paul said, Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan ke-7, Rasul Paulus katakan seperti ini. do not be anxious about anything, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala hal. but in everything, Tapi dalam segala hal, with prayer and petition, nyatakanlah dalam segala hal dan permohonan dalam doa. with thanksgiving, Dengan ucapan syukur. present your request to God, Dan biarlah permintaanmu diketahui oleh Tuhan. and the peace of God Dan damai sejahtera Tuhan that surpasses all understanding melampaui segala akal dan pikiran. will guard your heart and mind in Christ Jesus. Akan menjaga hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. So you notice the order. Dan jikalau kita perhatikan urutannya, Yeah. First prayer, then peace. yang pertama adalah doa dan kemudian damai sejahtera. So if you are not praying, Dan jikalau engkau tidak berdoa, then you are likely worrying. dan sepertinya engkau akan selalu khawatir. Worry is a useless emotion. Khawatir adalah suatu perasaan emosional yang tidak berguna. And
Worry is the opposite of peace. Dan kekhawatiran adalah lawan daripada damai sejahtera. They cannot coexist. Mereka tidak bisa tinggal hidup bersama. Yeah, I love the old hymns. Saya suka sebuah lagu yang lama. Yeah, when I was 14 years old, Waktu saya berusia 14 tahun, I already heard this hymn. saya sudah mendengar lagu ini. And recently the Lord brought this song again to me. Dan akhir-akhir ini Tuhan mengingatkan saya dengan lagu ini. And the lyric says, what a friend we have in Jesus. Dan lirik ini mengartikan seperti ini. Kita punya teman yang ajaib seperti Yesus. All our sins and grief to bear. Semua dosa dan kesedihan kita ditanggung olehnya. What a privilege to carry Sungguh suatu kehormatan untuk membawa segalanya everything to God in prayer. pada Tuhan di dalam doa. Oh, what peace we often forfeit. Oh, betapa banyaknya damai yang hilang dari dalam hidup kita. Oh, what needless pain we bear. Oh, betapa tidak perlu rasa sakit yang kita tanggung. All because we do not carry Semua karena kita tidak menanggungnya everything to God in prayer. di dalam segalanya kepada Tuhan di dalam doa. Let us sing this song. Jadi mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. What a friend we have in Jesus. Oh, kita memiliki teman yang ajaib di dalam Tuhan. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what heedless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. A quote that says, a day without prayer is a boast against God. Satu artikel mengatakan, jikalau satu hari tanpa doa, kita itu menentang dan menyombongkan diri terhadap Tuhan. So the way to true peace is by abiding in Jesus. Jadi jalan untuk mengalami damai sejahtera yang sejati adalah untuk tinggal di dalam Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for your word. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. We thank you, Jesus, you are the Lord of peace. Kami bersyukur kepadamu, Yesus, Engkau adalah Tuhan pembawa damai. And we need you, Dan, Holy Spirit. dan kami memerlukan-Mu, oh Roh Kudus. Come and fill our hearts and mind Datang dan penuhi pikiran kami dan hati kami with the peace of God dengan damai sejahtera Allah that surpasses all understanding. yang melampaui segala pengertian. That today we choose to come before you. Dan hari ini kami memilih untuk datang di hadapan-Mu. That we cast all our cares, our anxieties. Dan kami bawa seluruh keletihan, kegelisahan kami, kekhawatiran kami kepadamu. Because you care for us. Karena Engkau peduli, Engkau mau menjaga kami. And we thank you Dan kami bersyukur Tuhan, that you are with us. bahwa Engkau bersama dengan That kami. even in the midst of trying circumstances, Sekalipun kami di tengah-tengah dalam pencobaan, and we choose to trust your purpose. kami pilih untuk percaya dalam tujuan-Mu. And we focus on your presence. Dan kami fokus pada hadirat-Mu. Because you have the power to deliver us. Dan kami percaya Engkau punya kuasa untuk melepaskan kami. And we ask that today your peace will go with us. Dan kami minta hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu untuk tinggal di dalam kami. And that we rest in you. Dan kami tinggal tenang di dalam Engkau. We thank you Kami bersyukur Tuhan, in Jesus' di name. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Kita bersyukur kembali setelah firman Tuhan kita telaah, di mana disampaikan kepada kita bahwa kita perlu terus-menerus disertai dengan damai sejahtera. Doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya hidup kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tadi sangat menjamah kita apa yang disampaikan. Ada satu puitis yang dikatakan, satu hari tanpa doa berarti kita hidup di dalam kesombongan. Seperti itu dikatakan. Artinya kita harus terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah banyak disampaikan kepada kita. Dari Yesaya dikatakan bahwa jadilah tenang dan damai Tuhan
menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkali-kali ketika datang, Ia katakan, damai sejahtera beserta denganmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan khawatir, jangan takut tentang apa yang akan kita hadapi. Mari kita lewati dengan sukacita, dengan gembira dalam kehidupan kita. Jangan biarkan masalah, persoalan yang terus-menerus mencekam kehidupan kita, akhirnya menekan hidup kita. Hari ini sebelum saya mengakhiri, saya mau katakan jadilah seperti seekor burung Raja Wali. Memang banyak masalah yang akan datang, tapi burung Raja Wali itu akan terbang sendiri. Saudara-saudara, ketika Raja Wali terbang, ada orang mengatakan kadangkala burung gagak membuat masalah. Burung gagak itu kadangkala dia akan duduk di atas punggung burung Raja Wali. Kemudian dia mulai mematok-matok kepala burung Raja Wali dari belakang. Nah, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini? Burung Raja Wali ini akan mengangkat burung gagak ini sampai ke atas, lebih atas. Ternyata semakin tinggi burung Raja Wali ini, dan burung gagak itu tidak akan tahan sebab dia akan kekurangan oksigen. Akhirnya burung gagak ini akan jatuh. Saudara-saudara, berapa di antara saudara yang digosip? Berapa di antara saudara merasa dilukai? Tapi saudara harus terbang tinggi dalam hadirat Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kita terus mendoakan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya kita semua diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan berbicara dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami yang lemah dikuatkan. Kami yang kehilangan damai di tengah-tengah masa pandemik ini. Damai Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak supaya saudara untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus, sehingga hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ikuti doa saya, katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku dan sucikan aku dengan darah Yesus. Hari ini aku percaya aku diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Aku bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan aku pengalaman hidup baru dan juga pengalaman lahir baru. Terima kasih, aku berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara doa seperti ini, carilah gereja yang terdekat. Kalau saudara di Brastagi, silakan bergabung di dalam gereja Elim Kairos. Sekalipun saudara tidak memiliki gereja, silakan saudara selalu bergabung di IKCC, di dalam program Facebook dan Instagram. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan menyertai kita. Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua.